Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai eh, hasil kerja kami, yaitu Health Plus. Ini cuma sekedar branding. Health Plus yaitu sistem reservasi dan manajemen laboratorium kesehatan. Baik, kita lanjut ke next slide. Nah, latar belakangnya itu pertama di kebutuhan itu karena meningkatnya kebutuhan masyarakat layanan kesehatan, terutama pemeriksaan laboratorium, maka dibutuhkan solusi yang efisien dan mudah diakses. Tujuannya itu untuk memberikan pengalaman lebih baik bagi pasien, meningkatkan efisiensi administrasi laboratorium, dan meningkatkan transparansi informasi. Nah, itu pertama website itu ini sebenarnya ada 3. Yang pertama itu reservasi online di sini. Jadi pasien itu dengan mudah dapat melakukan pemeriksaan secara online, tidak perlu datang ke lokasi dan dapat dilihat kebutuhan dan ketersediaan slotnya. Lalu yang kedua, chat secara real time. Jadi kita dapat menghubungi pasien itu dapat menghubungi admin secara langsung untuk bertanya atau meminta bantuan terkait reservasi atau segala hal yang berkaitan dengan laboratorium ini. Nah, yang ketiga itu manajemen data pasien. Jadi admin dapat mengolah data dan reservasi pasien. Nah, ini untuk desain dan tampilan termukanya ini untuk pasien. Jadi ada halaman login, yaitu halaman login sederhana, mulai fitur password dan segala macam. Mungkin nanti pada saat demonstrasi akan saya jelaskan lebih lanjut. Halaman registrasi, halaman home, halaman utama, halaman reservasi, halaman schedule, halaman personal untuk personal data atau data pribadi, dan terakhir fitur chat. Nah, selanjutnya desain dan tampilan tanpa untuk admin, kita ada halaman home, halaman database, dan reservasi. Yang berbeda itu ini harusnya halaman chat. Nah, halaman chat. Jadi sebenarnya sama seperti pasien tadi sebelumnya. Cuman bedanya itu di database ini. Jadi admin dapat melihat database itu dan dapat melakukan pencarian secara spesifik. Mungkin nanti lebih jelasnya akan didemonstrasikan. Nah, alur kerja website secara umum itu, ya pertama pasien itu registrasi dan juga login menggunakan akun yang telah dibuat registrasi dan login. Yang kedua yaitu mengisi data pribadi terlebih dahulu sebelum membuat reservasi. Yang ketiga membuat reservasi dan dapat memilih tanggal, waktu atau jam, dan jenis pemeriksaan yang ingin dilakukan. Yang keempat yaitu fitur chat yang di mana pasien itu dapat menghubungi admin secara langsung tanpa melalui platform-platform lain. Nah, library yang digunakan itu utamanya ada 4, yaitu yang pertama Flash, itu sebagai framework web Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web ini. Yang kedua SQL Alchemy, yaitu library untuk mengolah database. Yang ketiga ada Flash Login, ini untuk autentikasi dan fitur untuk login jadi register pasien. Lalu kita frameworknya CSS menggunakan Tailwind dan juga satu lagi sebenarnya JavaScript. Oke, mungkin demikian PPT-nya. Sekarang saya akan langsung saja untuk mendemonstrasikan. Nah, kenapa saya membuat 2? Ini yang pertama nanti untuk pasien dan satu lagi untuk admin. Mungkin bisa mulai dari ini dari pasien dulu. Jangan anggapnya kita tidak mempunyai akun, nah kita bisa registrasi di sini. Nah, di sini kita memasukkan username, misalkan bebas saja, misalkan mau misalkan nama saya Safa, terus passwordnya Safa 12, ini juga Safa 12. Kita juga dapat tanggal password di sini, jadi bisa dilihat apabila saya lebih yakin dalam mengisi password. Ya, saya juga mau mendemonstrasikan kalau misalkan di sini sekarang saya hadiah, yaitu sebenarnya username yang sudah ada sebelumnya, sudah pernah saya buat. Kalau saya registrasi, nah
dia tidak bisa karena sudah pernah dibuat sebelumnya dan sudah pernah ada sistem yang menggunakan itu. Maka mungkin ini kita buat saja, kita salah. Oke, nah dari register, nah kita login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan utamanya, tampilan home. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini saya informasi mengenai web ini, ya ini karena beberapa proyek bukan web asli, jadi saya masih seperti ini. Tentunya informasi jam buka laboratorium, dan yang ini terakhir maps. Maps ini dua. Jadi pertama ini lokasi kita, dan satu lagi lokasi laboratorium. Nah, jadi juga ada alamat laboratorium. Nah, sekarang masuk ke navigasi bar yang di atas ini. Ini ada, misalnya ini untuk home, ini untuk home juga. Nah, ini saya masuk ke ada dua lagi di sini. Nah, jadi total ada lima, apa namanya, 5 fitur untuk pasien ini. Yang pertama mungkin dari reservasi dulu. Dari reservasi ini ada drop downnya terbagi jadi 3, ada appointment, change appointment, sama cancel. Nah, kita kan tadi kan belum membuat apa-apa kan. Ini kan belum membuat janji temu apa-apa kan. Jadi kalau misalnya kita cancel, nah ini tidak ada. Kalau kita cek juga di sini belum ada. Jadi kita harus membuat dulu. Tapi sebelum membuat, nah di sini ada tulisan. Jadi kita harus mengisi personal data terlebih dahulu supaya nanti terdaftar di database-nya. Nah, personal datanya di sini, sekarang di sini namanya Udin lagi. Udin, terus domisilinya karena saya lagi di Tasik, jadi Tasik aja. Terus nicknya saya isi pas aja. Terus nomor telepon juga saya asal dulu. Nah, setelah itu kita save. Nah, lalu kita kembali mencoba untuk membuat reservasi tadi, dan sekarang sudah bisa. Nah, ini sekarang kita pilih dulu ya. Pilih dulu ini. Lalu kita pilih di sini. Dan kita pilih tanggal 3 jam 10, pilihnya untuk X-ray. Nah, kalau kita create, nah ini sudah berhasil dibuat. Sekarang, kalau misalkan mau kita mengubah reservasinya sudah kita buat tadi, kita tinggal bisa klik ini ataupun klik ini, sama saja. Tapi bedanya kalau ini tadi harus membuat janji temu terlebih dahulu atau reservasi terlebih dahulu. Sekarang kita lihat sini. Nah, di sini ada informasi yang terkait reservasi yang sudah dibuat. Kalau misalkan mau kita, nah ini juga tulisannya yang awalnya tadi create reservation jadi change reservation. Nah, ini misalkan kita ubah jadi tanggal 4 misalkan, jam 14. Nah, kita change. Nah, di sini udah terganti ini tanggal 4 jam 2. Dari minggu semuanya sudah berubah. Kalau misalkan kita cancel, ini udah di cancel. Kalau misalkan kita lihat lagi, ini udah tidak ada. Oke. Mungkin itu untuk reservasi di sini. Selanjutnya terkait schedule available. Nah, ini di sini tuh sebenarnya kita cuma melihat apakah masih ada slot yang tersedia untuk setiap jam. Jadi saya membagi di sini kami membagi setiap jam di setiap tanggal, buka dari jam 8 sampai jam 17 kan. Jadi, nah di sini misalkan, nah di sini udah full book karena sebelumnya saya sudah menggunakan akun dan sudah membooking jam 8 tanggal 1 ini. Yang tadi mana tanggal 4, oh ya, tadi kan kita cancel, misalkan kita buat tanggal 4 jam 8. Ya, tanggal 4 jam 8. Nah, ini sisa satu slot berkurang. Dan bedanya apa kalau di sini kita pencet, kita klik. Kalau kita klik, kita akan kembali ke halaman tadi. Tapi si tanggal dan jamnya akan otomatis terisi. Jadi itu tinggal mengisi lagi dan tinggal mengisi jenis yang ingin dites. Kalau kita klik, maka ini mungkin sudah berubah lagi. Atau tadi kalau misalkan belum ada
apa namanya, maka akan langsung membuat yang baru. Nah, setelah itu selanjutnya mungkin itu terkait semua terkait reservasi, dan selanjutnya ini. Nah, di sini kita masuk ke fitur terakhir di pasien, yaitu fitur chat secara real time. Jadi di sini kita bisa menghubungi admin secara langsung. Karena adminnya cuman kami baru membuat satu, jadi saya di sini cuma ada satu admin terlebih dahulu. Sekarang ini sebenarnya tinggal langsung kita masukkan suatu pesan, misalkan saya bingung terkait reservasi. Apakah Anda bisa membantu saya? Nah, kita. Nah, sudah. Di sini ada timestamp pesannya sendiri. Nah, ini pesannya sendiri, terus timestamp. Dan ini ada status. Dan ini seterusnya harusnya belum muncul. Jadi ada suatu bug. Ini ada timestampnya. Nah, oke. Mungkin seperti itu untuk sisi pasien. Dan terakhir mungkin ini fitur untuk logout. Kalau logout itu berarti nanti akan langsung otomatis masuk ke halaman login. Nah, biasanya ada notifikasi berhasil logout. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sisi admin. Di sini saya baru membuat, di sini kami baru membuat satu akun, yaitu username-nya admin, yang penting username admin dan password-nya admin 1. Kita login. Nah, di sini akan masuk ke halaman utama untuk admin, bukan untuk pasien tadi. Jadi sedikit berbeda. Ada tampilan navigasinya dan juga fitur-fiturnya. Nah, di sisi admin ini terdapat dua 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 fitur utama. Mungkin langsung saya jelaskan saja. Yang pertama, database. Nah, database ini berisi data dan juga termasuk schedule dan juga reservasi yang sedang dibuat oleh pasien yang terdaftar. Jadi makanya tadi kita harus mengisi formulir terlebih dahulu supaya terdaftar di sini, baru kita bisa membuat schedule dan lain-lainnya. Nah, di sini juga kita ada fitur search. Jadi misalkan, nah tadi kan saya ada foldernya Udin kan. Nah, kalau kita search Udin, nah di sini terdapat nama-nama yang Udin, yang bernama ada nama Udin saja. Kalau misalkan kita berdasarkan domisili Tasik, nah ini cuma satu. Jadi yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya langsung ke fitur chat. Nah, fitur chat ini sebenarnya sama seperti fitur chat pada pasien tadi. Hanya saya sini berbeda sedikit karena admin itu harus memilih terlebih dahulu pasien mana yang ingin dijawab atau ingin berinteraksi dengannya. Di sini ada, nah di sebelah kiri ini ada navigasi kontak list yang memperlihatkan pasien-pasien mana saja yang sudah mendaftar. Nah, tadi kan karena terbaru, jadi paling bawah ini berdasarkan ID juga ceritanya. Jadi, nah misalkan kita lihat ini yang tadi namanya Udin. Nah, sini sudah muncul pesan yang tadi kita kirim sebelumnya. Mungkin ini juga harusnya sama untuk laut masih sama. Nah, saya mungkin terakhir saya akan mencoba fitur real time-nya terlebih dahulu. Saya akan login menggunakan akun tadi, terus saya masuk ke ini. Nah, di sini kita mencoba komunikasi secara langsung, secara real time. Oke, mungkin sini saya akan menjawab dari sisi admin ya. Boleh, mau dibantu seperti apa ya? Nah, coba saya klik send. Nah, di sini langsung muncul tanpa perlu kita tanpa perlu kita refresh atau apapun itu. Jadi secara real time, secara langsung. Namun untuk statusnya sendiri mungkin ini masih harus di refresh. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita jawab lagi.
terkait pembayaran, apakah bayar langsung atau bisa lewat online. Jelaskan. Nah, ini juga langsung muncul di sini. Nah, ini nanti akan muncul statusnya apakah sudah dibaca atau belum. Jadi ini sudah secara real time juga. Dan kalau misalkan tadi saya lihat kontak list yang lain, jadi fitur chat ini bakal langsung auto scroll ke chat yang paling baru. Misalkan saya klik yang ini akan Syafatuddin yang nomor lengkap saya. Nah, karena pesannya sudah banyak, jadi ini otomatis langsung scroll ke paling bawah. Kalau misalkan saya refresh pun seperti itu tetap. Nah, jadi supaya ini mempermudah juga. Jadi biar bisa langsung membaca pesan yang paling baru. Oke, mungkin ini mungkin cukup dan dari presentasi dari kelompok 8 kelompok kami. Sekian dan terima kasih.